warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang mitos larangan makan di kamar sebagai kearifan lokal di Desa Larlar. Langsung saja kita masuk pada bab 1 pendahuluan. Di sini yaitu ada latar belakang beserta rumusan masalah. Yaitu kita masuk pada yang pertama, yaitu adalah latar belakang. Kearifan lokal adalah pandangan hidup suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam atau dengan tempat mereka tinggal. Pandangan hidup ini biasanya adalah pandangan hidup yang sudah berurat akan menjadi kepercayaan orang-orang di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun. Dalam kearifan lokal, ada banyak bermacam-macam mitos dan fakta yang masih ditetapkan dan diabadikan dalam lingkungan masyarakat tertentu. Banyak sekali mitos-mitos dan yang hingga kini masih dipercaya masyarakat Indonesia. Alasan saya mengambil judul ini salah satunya adalah untuk meneliti tentang larangan untuk makan di kamar, khususnya di atas tempat tidur. Bahkan hingga kini masih ada sebagian besar orang yang dipercayai mitos tersebut sehingga saya tertarik akan meneliti ini. Di sini langsung pada rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana mitos tentang larangan makan di kamar di daerah Larlar. Yang kedua, apakah mitos larangan perempuan makan di kamar sebagai kearifan lokal? Nah, sekarang kita lanjut pada bab 2 pembahasan. Yang pertama, yaitu mitos larangan makan di kamar. Pada zaman dahulu, terdapat salah satu larangan untuk makan di kamar, khususnya di atas tempat tidur. Orang zaman dulu itu sangat mempercayai jika kita makan di atas tempat tidur, maka kelak itu akan mendapat jodoh yang pemalas. Mitos ini sering terdengar di masyarakat Indonesia, khususnya di Desa Larlar, yang sangat mempercayai akan mitos tersebut dan itu menandakan akan kearifan lokal di Desa Larlar. Yang kedua yaitu adalah mitos perempuan makan di dalam kamar sebagai kearifan lokal. Mitos perempuan dilarang makan di dalam kamar ini termasuk dalam kearifan lokal, karena unsur ini berkaitan dengan nilai-nilai yang disepakati serta diyakini bersama-sama dan dijalankan oleh masyarakat demi untuk kepentingan bersama. Pada dasarnya, keyakinan bahwa mereka yang makan di dalam kamar, khususnya putri, akan mendapatkan jodoh yang pemalas dan tidak termasuk ke dalam unsur nilai lokal. Hukum lokal, unsur ini lahir dari kesepakatan bersama yang berlaku pada daerah tertentu, seperti di Desa Larlar. Hukum ini dijunjung tinggi dan di umumnya tak tertulis. Hukum lokal ini berkaitan dengan larangan, aturan-aturan sanksi, imbauan, dan sebagainya terkait tata kelakuan, sikap, ataupun dengan pemikiran. Mitos yang terjadi di kearifan lokal tentang perempuan dilarang makan di dalam kamar. Dan ini memiliki yang pertama, yaitu ciri-ciri kearifan lokal. Yang kedua, yaitu karakteristik kearifan lokal. Dan yang ketiga, yaitu fungsi kearifan lokal. Dan yang keempat, yaitu bentuk kearifan lokal. Oke, sekarang kita masuk pada ciri-ciri kearifan lokal. Yaitu yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, mempunyai kemampuan mengendalikan. Yang sekarang kita lanjut pada karakteristik kearifan lokal. Yang pertama, yaitu memasukkan nilai-nilai yang mengajari masyarakat mengenai etika dan nilai moral. Dan yang kedua, yaitu berasal dari tua-tua masyarakat. Lanjut pada fungsi kearifan lokal. Yang pertama yaitu berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, berfungsi sebagai kepercayaan. Dan yang ketiga, bermakna sosial. Dan yang keempat, yaitu bermakna etika dan moral. Bentuk kearifan lokal, yaitu tidak berwujud atau disebut dengan intangible. Misal petuah yang disampaikan secara verbal. Jadi, kesimpulan dari yang saya jelaskan tadi yaitu adalah unsur ini berkaitan dengan kecakapan dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan alam dan sosial yang sedang kita hadapi. Kepercayaan lokal ini termasuk dalam unsur ini berkaitan dengan aspek spiritualitas masyarakat yang berkembang dari generasi satu ke generasi lainnya. Sarannya yaitu adalah, jadi dengan adanya makalah yang saya bangun ini, yang semestinya memiliki banyak kekurangan seperti pembahasan terlalu sempit, referensi,
itu saya sebagai penulis menyarankan untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan di makalah ini. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.